Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026, kami dari LSM Interupsi kembali turun ke lapangan melaksanakan orasi damai dalam rangka meminta pertanggungjawab dari PT Timber Bangun Persada untuk mempertanggungjawabkan tentang pelecehan terhadap hak asasi manusia dan pelecehan terhadap hak perlindungan perempuan karyawan PT Timber Bangun Persada yang sudah tertindas dan disulimi oleh PT Timber Bangun Persada. Jadi kami menuntut sejauh mana dalam perkembangan tentang kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, kembali LSM Interupsi melakukan aksi damai terkait pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh salah satu pengusaha Tionghoa, yaitu PT Timber Bangun Persada yang telah membinasakan hak-hak karyawannya. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan seperjuangan, kita menolak tunduk pada kewenangan institusi penegak hukum. Hari ini matahari ditonjoli menjadi saksi, bukan saksi atas tegaknya hukum, melainkan saksi atas wujudnya nurani keadilan. Hari ini kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk bertabiat, bukan sekedar menghabiskan suara kita. Di sini karena ada cerita seorang ibu, seorang pekerja, seorang warga negara bernama Ibu Sekar Arung yang hari ini kemerdekaannya dirampas, yang hari ini namanya dicari oleh keakuan sebuah korporasi. Ya, lanjut. Sebuah korporasi. Coba bayangkan, saudara-saudara, siapa Ibu Sekar Arung? Beliau adalah seorang pekerja kecil, seorang ibu yang memeras keringat demi menghidupi keluarganya demi sesuap nasi yang halal. Namun apa balasan dia terima? Dia dipidanakan, dibunuh, dicap sebagai kriminal yang menggerakkan dua perusahaan oleh PT Timber Bangun Persada. PT Timber Bangun Persada, sebuah raksasa dengan modal miliaran, dengan kuasa hukum yang mentereng, dengan jaringan yang menggurita. Mereka menggunakan seluruh kekuatan uang dan legalitas mereka untuk menekan, menghancurkan dan mencoboskan seorang perempuan, seorang ibu ke dalam jeruji besi. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Apakah hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Saudara-saudaraku, tuduhan penggelapan ini adalah topeng, adalah cara paling kuno dan paling kejam untuk membungkam pekerja kecil yang menuntut haknya. Berapa banyak kasus negeri ini di mana pekerja kecil dikriminalisasi hanya karena mereka tidak punya uang, menyewa pengacara mahal hanya karena mereka dianggap bukan siapa-siapa. Kita tahu di balik dinding-dinding kantor PT Timber Bangun Persada ada keringat buruh yang tidak dibayar dengan layak, ada hak-hak pekerja yang seringkali diabaikan. Tapi ketika ada perselisihan, ketika ada kekeliruan administrasi, atau bahkan ketika sang pekerja mencoba bertahan hidup, yang mereka gunakan bukan jalan kemanusiaan, melainkan jalan pidana. Mereka ingin memberikan contoh, siapa yang melawan kami, kami akan penjarakan. Hari ini mereka lakukan itu pada Ibu Sekar Arung. Jika kita diam, jika toli-toli bungkam, maka besok lusa atau minggu depan korporasi-korporasi seraka ini akan melakukan hal-hal yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kita semua. Hai para penegak hukum, kalian jangan marwah hukum, jangan kalian gadaikan hukum, terutama di tanah tempat kami berpijak.
hanya untuk membela kekuasaan sewena-wena yang telah mendeteksi. Kalian semua ingat, bila itu terjadi, bila itu terbukti, keadilan berarti kalian jual, maka kami berdiri menjemput keadilan itu sendiri. Hai para penegak hukum, semboyan keadilan harus ditegakkan walaupun lagi takkan runtuh. Apakah hanya semboyan? Saudara-saudara sekalian, perlu kalian ketahui, perkara Ibu Sekar Arum ini saya dampingi sejak tahun 2024. Perselisihan ini dimulai saat Ibu Arum ingin meminta tambahan gaji dari PT Timber Bangun Persada yang pernah perusahaan janjikan sekalian persen dari hasil penjualan PT Timber Bangun Persada, tapi uangnya dari pemilik produk dengan ketetapan target harusnya mendapat hak royalti tersebut. Kenyataan hak itu tidak didapat, malah diperlakukan yang tidak manusiawi. Ibu Sekar Arum dapat disuruh bekerja di atas loteng. Bayangkan teman-teman, dia suruh bekerja dengan kepanasan karena di dekat atas kuda dan penuh barang-barang expired. Sampai akhirnya Ibu Sekar Arum, suami mengambil kesepakatan untuk berhenti bekerja di PT Timber Bangun Persada ini. Namun dengan akunya pemilik Timber Bangun Persada menahannya dengan alasan tunggakan dari 7 karyawan yang telah berhenti bekerja, 3 diantaranya masih bekerja, tetapi tuntutan untuk menjadi tanggungan Ibu Sekar Arum sendiri. Dengan alasan karena itu, bawahanmu dahulu pemilik PT Timber Bangun Persada memotong gaji Ibu Sekar Arum dengan pelanggaran karyawannya. Dan yang paling tidak masuk akal, di otak saya sudah gaji Ibu Arum dipotong per bulannya untuk menutupi kelalaian bawahannya, tapi kerjaan Ibu Sekar Arum juga tidak diperangkat menjadi beberapa posisi. Dia diposisikan sebagai kepala gudang, sebagai HRD, sebagai penanggung jawab keuangan perusahaan, sebagai operator perusahaan, bahkan merangkap menjadi helper atau membantu mengangkat barang di gudang. Masuk akal tidak jika saudara-saudara bekerja di perusahaan tersebut? Keputusan Ibu Sekar Arum untuk berhenti bekerja membuat laporan atau tuduhan penggelapan yang tidak masuk akal kembali. Yang melaporkan Ibu Sekar Arum Polres Tontowi bukan pemilik Timber Bangun Persada, tetapi pegawai baru mengganti posisi Ibu Sekar Arum. Secara fakta dia tidak melihat kejadian. Namun laporan di Polres Tontowi diterima dan dipidanakan. Doni A, kenapa tidak kau sendiri yang muncul sebagai pelapor? Apa kau takut akibat hukum yang muncul bila tidak terbukti? Doni A, sebelum kau memimpin perusahaan PT Timber Bangun Persada, bapakmu kau menjadikan Ibu Sekar Arum sebagai orang kepercayaan bapakmu. Karena sifat jujur Ibu Arum dalam bekerja, dan saya disayangkan begini Polres Tontowi tidak mendalami secara fisik pelapor untuk perkara ini. Terkesan dipaksakan dikarenakan banyak kejanggalan. Hasil laporan Dokter PT Timber Bangun Persada, Polres Tontowi dengan tuduhan kasus penggelapan dengan kerugian 3,5 M. Hasil laporan kedua dari PT Timber Bangun Persada kepada Reskrim Tontowi kembali mencatatkan kerugian berkurang menjadi 2,5 M. Kemudian PT Timber Bangun Persada menghadiri tim audit perusahaan kembali menyatakan ada pengurangan kerugian 1,3 M. Kesimpulan tuduhan yang dilayangkan kepada terlapor, kembali perusahaan PT Timber Bangun Persada mendudukan kembali menjadi P21 sebesar 3,1 M. Disimpulkan menjadi 4 tuduhan yang berbeda-beda yang seharusnya pihak penyidik sudah bisa menganalisa bahwa laporan Timber Bangun Persada disinyalir mengada-ngada tanpa bukti yang jelas. Seharusnya pihak penyidik Reskrim Polres Tontowi menolak laporan pelapor yang dianggap tidak berhasil mendasar atau dianggap cacat hukum. Hai penyidik Reskrim Polres Tontowi, auditor mana yang kalian pakai? Kenapa untuk angka hasil audit yang berubah-ubah terkesan bimbang dan hasil audit sendiri? Sudah terlalu membuatkan siapa yang sebenarnya melanggar hukum. PT Timber Bangun Persada yang menahan hak Ibu Arum atau Ibu Arum yang meminta hak yang dikembalikan. Oleh karena itu, dari tanah tonton ini kita digaungkan tuntutan kita kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan bebaskan Ibu Arum tanpa syarat, jangan jadikan hukum sebagai alat pemicu bagi si miskin dan alat pelindung bagi si kaya. Hentikan kriminalisasi terhadap pekerja. Selesaikan masalah. Ketegangan kerjaan dengan keadilan bukan dengan tinggi penjara.
Periksa PT Timber Bangun Persada. Buka mata kalian wahai penegak hukum. Periksa hak-hak pekerja yang mereka pilih. Jangan hanya memeriksa laporan palsu yang mereka buat. PT Timber Bangun Persada menegakkan hukum di sini saya buktikan. Pertama, perusahaan tidak memberikan pesangon yang tidak menjadi hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja turunannya. Pertama, hak pesangon pekerja pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 PP Nomor 35 Tahun 2001 sudah jelas besaran pesangon yang diterima pekerja dengan pasal kerjanya masing-masing. Tapi kenyataan yang terjadi, PT Timber Bangun Persada tidak memberikan. Lihat laporan pidana yang telah kami laporkan di Polres Poli nomor LPP 305 dari 10/2025 atas nama pekerja sepakat yang harusnya diterima pekerja 13.800, namun kenyataannya tidak dipenuhi oleh Timber Bangun Persada. Bahkan hanya memberikan sejumlah Rp6.500.000 yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan terkait pembayaran pesangon. Kedua, jaminan kesehatan. PT Timber Bangun Persada tidak menjamin kesehatan para pekerjanya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial secara bertahap kepada BPJS. Hingga ia wajib menyatakan pihak pekerja mereka tidak memiliki itu selama bekerja. Di dalam PT Timber Bangun Persada Poli. Ketiga, orang lagi bersakit orang pajak tahunan mereka yang sengaja untuk mendapatkan nilai potensi. Bahaya bodoh, kita pajak ini. Kamu sendiri keuangan pembayar di perusahaan kita pajak selama ini. Bapak cari ada di Poli. Bayangkan dengan omset berkisar 45 miliar per tahun. Mereka hanya membayar PPh Rp1.300.000 per bulannya. Ini sudah jelas tidak masuk akal. Semua indikasi ini sudah kami laporkan ke pihak terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Bidang Pengurusan Sosial Pertanian, kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan ini kepada Dinas atas segala laporan kami terus. Dan sekalian kami meminta kejaksaan untuk menjadi secara menyeluruh terkait perusahaan PT Timber Bangun Persada berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang sebuah terhadap semacam PT Yakni. Saja Republik Indonesia memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan kepada pengadilan negara atau pengadilan negeri. Kewenangan ini didasarkan pada peran negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak demi kepentingan umum. Untuk itu, kami meminta kepada para penegak hukum khususnya Polres Poli jangan terlalu tutup mata terkait persoalan-persoalan yang dialami oleh orang dianggap orang susah. Kalian mengindahkan dengan kami tahu Pak, ini bukan rahasia umum lagi. Ketika Tionghoa yang masuk di Polres Poli mereka dijadikan sebagai raja. Dia Polres Poli bukan milik Tionghoa, tapi milik pribumi, milik semua warga negara Republik Indonesia. Betapa hebatnya membuat laporan yang fiktif diterima walaupun itu bukan si korban, tetapi kami yang melaporkan juga bukan korban, tetapi kami ditolak. Ini sungguh ironis, luar biasa. Jangan buat kami Pak. Artinya masyarakat ada bukti jenuh. Ketika kami sudah tidak bisa mempercayai Polres Poli, ngapain Bapak berbaju coklat untuk berada atau berdiri sebagai penegak hukum yang kami andalkan. Ketika penegak hukum Polres Poli berdiri dengan penegakan hukum, maka saya atas nama pribadi membubarkan LSM saya karena saya anggap bahwa Polres Poli sudah layak untuk penegakan hukum.
Selesai, oke. Jadi kemana lagi ini? Kejaksaan Pengadilan. Saya kira di apa lagi? Di sini lah ada. Ini bisa ambil motor. Masih tetap lagi.
Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 19 Mei 2026 kembali LSM Interupsi melakukan aksi damai terkait pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh salah satu pengusaha Tionghoa, PT Timber Bangun Persada, yang telah membinasakan hak-hak karyawannya. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan perjuangan yang menolak tunduk pada kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Hari ini matahari di koli-koli menjadi saksi, bukan saksi atas tegaknya hukum, melainkan saksi atas runtuhnya nurani keadilan. Hari ini kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk berteriak, bukan sekedar untuk menghabiskan suara kita. Di sini karena ada cerita seorang ibu, seorang pekerja, seorang warga negara bernama Ibu Sekar Arum yang hari ini kemerdekaannya dirampas, yang hari ini namanya dikorek-korek oleh ketua sebuah korporasi. Saudara-saudaraku, tuduhan penyelamat ini adalah topeng. Ini adalah cara paling kuno dan paling kejam untuk membuka pekerja kecil yang tertutup hanya. Berapa banyak kasus di negeri ini di mana mereka bekerja kecil didiskriminasi hanya karena mereka tidak punya uang. Untuk menyewa pengacara mahal hanya karena mereka dianggap bukan siapa-siapa. Kita tahu di balik dinding-dinding kantor PT Timber Bangun Persada ada keringat guru yang tidak dibayar dengan layak. Ada hak-hak pekerja yang seringkali diabaikan. Tapi ketika ada perselisihan, ketika ada ketentuan administrasi, atau bahkan ketika sampai kerja mencoba bertahan hidup, yang mereka gunakan bukan jalan kemanusiaan, melainkan jalan pidana. Mereka ingin memberikan contoh siapa yang melawan kami, kami akan penjarakan. Hari ini mereka lakukan itu pada Ibu Sekar Arum. Jika kita lihat, jika koli-koli bungkam, maka besok, lusa, atau minggu depan korporasi-korporasi seraka ini akan melakukan hal-hal yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kita semua. Ayo para penegak hukum, kalian jaga marwah hukum, jangan kalian jadikan hukum, terutama di tanah tempat kami berpijak. Hanya untuk membela persatuan saudara-saudara yang telah mendidik kalian semua. Ingat, bila itu terjadi, bila itu terbukti, keadilan berarti kalian jual, maka kalian akan berdiri menjemput kalian itu sendiri. Para penegak hukum, semua yang berjalan harus ditegakkan. Walaupun langit akan runtuh, apakah hanya sebenarnya saudara-saudara sekalian, perlu kalian ketahui perkara Ibu Arum ini saya dampingi sejak tahun 2024. Perselisihan ini dimulai saat Ibu Arum ingin meminta tambahan gaji dari PT Timber Bangun Persada yang pernah berusaha janjikan sekian persen dari hasil penjualan PT Timber Bangun Persada, tapi uangnya dari pemilik produk dengan ketetapan target harus semua mendapatkan hak royalti tersebut. Kenyataannya hak itu tidak dapat malah perlakuan yang tidak manusiawi yang Ibu Arum dapat, dia disuruh bekerja di atas
Loteng banyak. Bayangkan teman-teman, dia disuruh bekerja dengan kepanasan karena di dekat atap gudang yang penuh barang expired. Sampai akhir ibu Arun dan suami mengambil kesempatan untuk berhenti bekerja di PT Timberbangun Persada. Namun dengan anggunnya pendiri PT Timberbangun Persada menahannya dengan alasan tindakan dari mulut karyawan yang telah berhenti bekerja, 3 di antaranya masih bekerja. Tetapi dituntut untuk menjadi tanggungan Ibu Arun sendiri dengan alasan karena itu bawahannya dahulu pendiri PT Timberbangun Persada memotong gaji Ibu Arun sebelum berlalu. Dan yang paling tidak masuk akal di otak saya, sudah gaji Ibu Arun dipotong per bulannya untuk menutupi kelalaian bawahannya dari pekerjaan Ibu Arun. Juga sejak itu merangkap menjadi beberapa posisi. 1 sebagai kepala gudang, 2 sebagai HRD, 3 sebagai penanggung jawab keuangan perusahaan, 4 sebagai operator perusahaan, 5 bahkan merangkap menjadi helper atau membantu mengangkat barang di gudang. Masuk akal tidak? Jika saudara-saudara bekerja di perusahaan tersebut, keputusan Ibu Arun untuk berhenti bekerja membuat dia dilaporkan atas tuduhan penggelapan. Yang tidak masuk akal kembali yang melaporkan Ibu Arun ke Polres Toli-Toli bukan pemilik Timberbangun Persada, tetapi pegawai baru pengganti posisi Ibu Arun yang secara fakta ia tidak melihat kejadian yang dia laporkan di Polres Toli-Toli, bukan pemilik PT Timberbangun Persada. PT Timberbangun Persada, Jonian, kenapa tidak kau sendiri yang muncul sebagai pelapor? Apakah kau tidak takut hukum yang muncul dia tidak terbukti? Jonian, perlu kau ingat sebelum kau memimpin perusahaan Timberbangun Persada, bapakmu Kok Hoa menjadikan Ibu Arun sebagai orang kepercayaan bapakmu karena sifat jujur Ibu Arun dalam bekerja, dan sangat disayangkan penyidik Polres Toli-Toli tidak mendalami secara spesifik pelapor untuk perkara ini terkesan dipaksakan dikarenakan banyak kejanggalan. Hasil laporan oknum PT Timberbangun Persada ke Polres Toli-Toli dengan tuduhan kasus penggelapan dengan kerugian 3,5 M. Hasil laporan kedua dari PT Timberbangun Persada kepada Resmi Toli-Toli kembali menyatakan kerugian berkurang menjadi 2,5 M. Kemudian PT Timberbangun Persada menghadirkan tim audit perusahaan kembali menyatakan ada pengurangan kerugian 1,3 M. Kesimpulan, tuduhan yang dilayangkan kepada terlapor kembali perusahaan PT Timberbangun Persada menuduhkan kerugian menjadi P21 sebesar 3,5 M. Disimpulkan menjadi 4 tuduhan yang berbeda, yang seharusnya pihak penyidik sudah bisa menganalisa bahwa laporan PT Timberbangun Persada disinyalir mengada-ada tanpa bukti yang jelas. Seharusnya pihak penyidik Resmi Polres Toli-Toli menolak laporan pelapor yang dianggap tidak mendasar atau dianggap cacat hukum. Hei penyidik Resmi Polres Toli-Toli, auditor mana yang kalian pakai? Kenapa untuk angka hasil auditnya berubah-ubah? Terkesan bimbang dengan hasil audit sendiri, tidak terlalu memuatkan. Siapa sebenarnya melanggar hukum? PT Timberbangun Persada yang menahan hak Ibu Arun atau Ibu Arun yang meminta haknya dikembalikan. Oleh karena itu, dari tanah kontrol ini kita gaungkan tuntutan kita kepada aparat penegak hukum. Yang pertama, bebaskan Ibu Arun tanpa syarat. Jangan jadikan hukum sebagai alat pemukul bagi si miskin dan alat pelindung bagi si kaya. 2, hentikan kriminalisasi terhadap pekerja. Selesaikan masalah ketenagakerjaan dengan keadilan, bukan dengan jeruji penjara. 3, periksa PT Timberbangun Persada, buka mata kalian wahai penegak hukum. Periksa hak-hak pekerja yang mereka kebiri, jangan hanya memeriksa laporan palsu yang mereka buat. PT Timberbangun Persada mengangkangi hukum
Di sini saya rincikan. Pertama, perusahaan tidak memberikan pesangon yang telah menjadi hak pekerja sesuai Undang-Undang Tenaga Kerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja turunannya. Pertama, pesangon pekerja pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 PP nomor 35 tahun 2021 sudah jelas besaran pesangon yang diterima pekerja dengan masa kerjanya masing-masing. Tapi kenyataan yang terjadi, PT Timber Bangun Persada tidak memberikannya. Lihat laporan pidana yang telah kami laporkan di Polres Toli nomor LP B/305/10/225 atas nama pekerja Suparman yang harusnya diterima pekerja 13.800.000. Kenyataannya tidak dipenuhi PT Timber Bangun Persada, bahkan hanya memberikan sejumlah 6.500.000 rupiah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pembayaran pesangon. Kedua, jaminan kesehatan PT Timber Bangun Persada tidak menjamin kesehatan para pekerjanya. Perlu kawan-kawan ketahui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial secara bertahap kepada BPJS. Ingat, wajib. Kenyataannya, lihat pekerja atas nama mereka tidak memiliki itu selama bekerja di dalam PT Timber Bangun Persada Toli. Ketiga, parahnya lagi, perusahaan ini memanipulasi pelaporan pajak tahunan. Pelaporan pajak tahunan mereka dengan sengaja untuk mendapatkan nilai akhir pajak yang kecil. Bahaya kedong, ngamprang pajak kayak ini, Pak Menteri Keuangan Purbaya ini perusahaan ngamprang pajak yang selama ini Bapak cari ada di Toli. Bayangkan dengan omset berkisar 45 M per tahun, mereka hanya membayar PPh 1.300.000 per bulannya. Ini sudah jelas tidak masuk akal. Semua indikasi ini sudah kami laporkan ke pihak terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Bidang Pengawasan Perseroan Terbatas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kepada Dirjen Pajak, semua laporan sudah kami teruskan, dan sekarang kami meminta kejaksaan untuk mengkaji secara menyeluruh terkait perusahaan PT Timber Bangun Persada berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas ke pengadilan niaga atau pengadilan negeri. Kewenangan ini bisa didasarkan pada peran kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak demi kepentingan umum. Ibu Arum tidak sendirian. Di belakang Ibu Arum ada kita semua. Ada solidaritas rakyat Toli. Ada hati nurani yang tidak bisa dibeli dengan lembaran uang kertas PT Timber Bangun Persada. Tembok penjara mungkin bisa mengurung fisik Ibu Arum, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengurung kebenaran. Dapatkan barisan. Jangan mundur selangkah pun. Hancurkan kesaliman. Tegakkan keadilan. Bebaskan Ibu Arum. Bebaskan Ibu Arum. Bebaskan Ibu Arum. Perusahaan PT Timber Bangun Persada. Coba bayangkan saudara-saudara, siapa Ibu Sekar Arum? Beliau adalah seorang pekerja kecil, seorang ibu yang memeras keringat demi menghidupi keluarganya, demi sesuatu nasi yang halal. Namun apa balasan yang dia terima? Dia tidak dipidanakan, dia dituduh, dia dicap sebagai kriminal yang menggelapkan uang perusahaan oleh PT Timber Bangun Persada. PT Timber Bangun Persada, sebuah raksasa dengan modal negara, dengan kuasa hukum yang genteng, dengan jaringan yang mayoritas. Mereka menggunakan seluruh kekuatan uang dan legalitas mereka untuk menekan, menghancurkan, dan memblokkan seorang perempuan, seorang ibu ke dalam jalur bersih. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Apakah hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah dan kumpul ke atas? Saya tambahkan di sini. Terakhir 3,1 M atas penyimpangan yang dilaporkan PT Bangun Persada untuk Ibu Arum. Saya kasih
Saya sampaikan kepada kita semua, 3,1 M kalau kita berikan cendol di tempat ini makan, tidak akan kuat tempat ini Pak. Dari beberapa pengusaha yang ada di Tuli-Tuli, semua tidak percaya, tidak yakin. Kalau uang sudah menguap sampai 3,1 M, 1 M saja, perusahaan sudah kolap. Jadi kami meminta kepada pihak kejaksaan untuk membebaskan Ibu Sekar Arum. Bebaskan Ibu Sekar Arum. Bebaskan Ibu. Tetap yang sudah dilecehkan hak asasi manusia dan pelecehan terhadap hak perlindungan perempuan. Bebaskan Ibu Arum. Bebaskan Ibu Arum. Kami memohon kepada pihak kejaksaan untuk mempertimbangkan dan membebaskan Ibu Arum. Karena banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan di dalam pemeriksaan. Apa ini? Antar pulang dia. Lagi tangan ke. Hanya keberjuang sampai titik dalam kita Pak. Ingat kebenaran saya pasti tidak sampai di depan mana. Bapak ingat ada pasukan. Bagaimana perjuangan saya? Saya tidak main-main. Jadi jangan Pak, jangan Bapak mau dibeli pasar. Hanya seorang Tionghoa Bapak mau dibeli dengan hukum. Jangan. Jangan lihat Pak. Pastikan kebenaran. Apa itu? Terima kasih banyak Pak. Lanjut. Ya Pak. Oke Pak, jadi Pak pulang kita Pak. Baik juga. Iya. Oh.
Pegang buah. Nah, sudah apa? Itu ada. Itu apa itu? Apa dipekerjakan orang Cina, pekerjakan orang Bugis itu dan ibu-ibu dengan tuduhan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 19 Mei 2026. Partai Konstitusi melakukan aksi damai terkait pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan Tionghoa, PT International Perusahaan yang telah membinasakan hak-hak karyawannya. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan perjalanan yang tunduk pada kesewenang-wenangan institusi penegak hukum, hari ini Matahari ditoli-toli menjadi saksi, bukan saksi atas tegaknya hukum, melainkan saksi atas runtuhnya nurani keadilan. Hari ini kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk berteriak, bukan sekedar menghabiskan suara kita di sini karena ada jeritan seorang ibu, seorang pekerja, seorang warga negara bernama Ibu Sekar Arum yang hari ini kemerdekaannya dirampas, yang hari ini namanya dicoreng, mencoreng oleh keangkuhan sebuah korupsi. Saudara-saudaraku, tuduhan penggelapan ini adalah topeng. Ini adalah cara paling kuno dan paling kejam untuk membungkam pekerja kecil yang menuntut
haknya kepada banyak kasus seperti ini, di mana pekerja kecil diskriminasi hanya karena mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara mahal, hanya karena mereka dianggap bukan siapa-siapa. Kita tahu di balik dinding-dinding kantor PT Timber Bangun Persada ada keringat buruh yang tidak dibayar dengan layak. Ada hak-hak pekerja yang sering kalian biarkan. Tapi ketika ada perselisihan, ketika ada kekeliruan administrasi, atau bahkan ketika sang pekerja mencoba bertahan hidup, yang mereka gunakan bukan jalan kemanusiaan, melainkan jalan pidana. Mereka ingin memberikan contoh, siapa yang melawan kami akan kami penjarakan. Hari ini mereka lakukan itu pada Ibu Arum. Jika kita diam, jika berlumpukan, maka desa rusak atau menyebabkan korupsi, serangka ini akan melakukan hal yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kita semua. Hanya para penegak hukum kalian jaga. Marat hukum dari terutama di sana tempat saya tinggal. Ibu mau bicara sedikit ya? Ibu mau bicara ya? Ada di situ. Mari sampai itu. Berarti kalian juga, maka kami akan berdiri menjemput kalian sendiri. Lang. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perselisihan ini dimulai saat Ibu Arum meminta tambahan gaji dari Timber Bangun Persada yang pernah perusahaan janjikan sekian persen dari hasil penjualan PT Timber Bangun Persada. Tapi uangnya dari pemilik produk dengan ketetapan pajak harusnya mendapatkan hak royalti tersebut. Kenyataannya hak itu tidak dia dapatkan. Malah perlakuan yang tidak manusiawi yang Ibu Arum dapat. Dia disuruh bekerja di atas loteng, bayangkan teman-teman. Dia disuruh bekerja dengan kepanasan karena di dekat atap gudang dan penuh bara expired. Sampai akhirnya Ibu Arum dan suami mengambil kesepakatan untuk berhenti bekerja di PT Timber Bangun Persada ini. Namun dengan angkurnya pemilik Timber Bangun Persada menahannya dengan alasan tingkat dari 7 karyawan yang telah berhenti bekerja. 3 di antaranya masih bekerja, tetapi dituntut untuk menjadi tanggungan Ibu Arum sendiri dengan alasan karena itu bahwa bahan mudahulu pemilik PT Timber Bangun Persada memotong gaji Ibu Arum ini. Dan yang paling tidak masuk akal di otak saya, sudah digaji Ibu Arum dipotong per bulan untuk menutupi kelalaian bawahnya. Tapi pekerjaan Ibu Arum juga sejak itu merangkap menjadi beberapa posisi. 1. Sebagai kepala gudang. 2. Sebagai KRD. 3. Sebagai penanggung jawab keuangan perusahaan. 4. Sebagai operator perusahaan. 5. Bahkan merangkap menjadi helper atau pembantu pengangkat barang di gudang. Masuk akal tidak jika saudara-saudara bekerja di perusahaan tersebut? Keputusan Ibu Arum untuk berhenti bekerja membuat dia dilaporkan atas tuduhan penggelapan yang tidak masuk akal. Kembali yang melaporkan Ibu Arum ke Polres Polri bukan pemilik Timber Bangun Persada, tetapi pegawai baru mengganti
Posisi Bu Anu yang secara fakta dia tidak melihat kejadian yang dilaporkan di Polres Toli, bukan pemilik PT Timber Bangun Persada. Jenny Ang, kenapa tidak kau sendiri yang muncul sebagai pelapor? Apakah kau patut akibat hukum yang muncul? Jenny Ang, belum terlihat sebelum kau mengikuti perusahaan PT Timber Bangun Persada, bapakku Pohora menjadikan Ibu Arum sebagai orang kepercayaan bapakmu. Karena kita jujur Ibu Arum dalam bekerja dan sangat disayangkan penyidik Polres Toli tidak mendalami secara spesifik pelapor untuk perkara ini. Terkesan dipaksakan dikarenakan banyak kejanggalan. Hasil laporan oknum PT Timber Bangun Persada kepada Toli dengan tujuan kasus penggelapan dengan kerugian 3,5 miliar. Hasil laporan kedua dari PT Timber Bangun Persada kepada Reskrim Toli kembali menyatakan kerugian berkurang menjadi 2,5 miliar. Kemudian PT Timber Bangun Persada menghadirkan tim audit perusahaan kembali menyatakan ada pengurangan 1,3 M. Kesimpulan, tuduhan yang dilaporkan kepada terlapor kembali perusahaan PT Timber Bangun Persada menuduhkan kerugian kembali menjadi P21 sebesar 3,1 M. Disimpulkan menjadi 4 tujuan yang berbeda yang seharusnya pihak penyidik sudah bisa menganalisa bahwa laporan Timber Bangun Persada disinyalir mengada-ngada tanpa bukti yang jelas. Seharusnya pihak penyidik Reskrim Polres Toli menolak laporan pelapor yang dianggap tidak mendasar atau dianggap cacat hukum. Hei, penyidik Reskrim Polres Toli, auditor mana yang kalian pakai? Kenapa untuk angka hasil auditnya berubah terkesan bimbingan dengan hasil audit sendiri? Sudah terlalu memuatkan siapa yang sebenarnya melanggar hukum. PT Timber Bangun Persada yang menangkap Ibu Arum atau Ibu Arum yang meminta haknya dikembalikan. Oleh karena itu, dari tanah Toli ini kita gaungkan tuntutan kita kepada aparat penegak hukum. Bebaskan Ibu Arum tanpa syarat. Jangan jadikan hukum sebagai alat pemukul bagi si miskin dan alat pelindung bagi si kaya. Hentikan kriminalisasi terhadap pekerja. Selesaikan masalah ketenagakerjaan dengan keadilan, bukan dengan jeruji penjara. Periksa PT Timber Bangun Persada, bukan mata kalian. Wahai penegak hukum, periksa hak-hak pekerja yang mereka kebiri. Jangan hanya memeriksa laporan palsu yang mereka buat. PT Timber Bangun Persada menghadapi hukum di sini saya rincikan. Pertama, perusahaan tidak memberikan pesangon yang telah menjadi hak pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perbu Cipta Kerja turunannya. Pertama, hak pesangon pekerja pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 PP nomor 35 2021 sudah jelas besaran pesangon yang diterima pekerja dengan masa kerjanya masing-masing. Tapi kenyataannya yang terjadi, PT Timber Bangun Persada tidak memberikannya. Lihat laporan perdana yang telah kami laporkan di Polres Toli nomor LPB /305/X 2025 atas nama pekerja Supatan yang harusnya diterima pekerja 13.800.000.000. Kenyataannya tidak dipenuhi PT Timber Bangun Persada. Bahkan hanya memberikan sejumlah
6.500.000 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pembayaran pesangon. Kedua, jaminan kesehatan PT Timber Bangun Persada tidak menjamin kesehatan para pekerjanya. Perlu kawan-kawan ketahui, Undang-Undang Nomor 40 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN menyatakan bahwa setiap memberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial secara bertahap kepada BPJS. Ingat wajib, kenyataannya lihat pekerjaan atas nama mereka tidak memiliki itu selama bekerja tahun di dalam PT Timber Bangun Persada. Ketiga, parahnya lagi perusahaan ini mengajukan pelaporan pajak tahunan mereka dengan sengaja untuk mendapatkan nilai akhir pajak yang kecil. Bahaya kalau menentang pajak ini. Pak Menteri Keuangan Purbaya, ini perusahaan yang pajak yang selama ini dapat hari ada di kontrol. Bayangkan dengan omset berkisar 40 miliar M per tahun, mereka hanya membayar PP 1,1 miliar 300 juta per bulan. Ini sudah jelas tidak masuk akal. Semua indikasi ini sudah kami laporkan ke pihak terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Bidang Pengawasan Perserangan Terbatas atau PP, kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kepada Dirjen Pajak, semua laporan sudah kami teruskan. Dan sekarang kami meminta kejaksaan untuk mengkaji secara menyeluruh terkait perusahaan PT Timber Bangun Persada berdasarkan Undang-Undang Nomor 2007 tentang perseroan terbatas PT, yakni Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan perubahan suatu perseroan terbatas PT kepada pengadilan niaga atau pengadilan negeri. Kewenangan ini didasarkan pada peran kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk bertindak demi kepentingan umum. Ibu Harum tidak sendirian. Di belakang Ibu Harum ada kita. Semua ada solidaritas saya toli-toli. Ada hati nurani yang tidak bisa dibeli. Tembok penjara mungkin bisa menjadi kesalahan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengurangi apakah mereka jangan minum hancurkan dunia, jangan cari bebaskan Ibu Harum, bebaskan Ibu Harum, bebaskan Ibu Harum, Timber Bangun Persada. Coba bayangkan saudara-saudara, siap Ibu sedang ada. Beliau adalah seorang pekerja kecil, seorang ibu yang memberat dirinya demi menghidupi keluarganya, demi sesuatu masih yang Allah. Namun apa alasannya ia dikerjakan dikurung sebagai istrinya yang mendapat pernikahan oleh seorang Timber Persada. Timber Bangun Persada sebuah raksasa dengan modal negara, dengan kuasa hukum yang penting, dengan jaringan yang menderita. Mereka mengenal seluruh kekuatan, uang, legalitas mereka mereka menghancurkan dan mencegahkan seorang perempuan, seorang ibu dalam diri Yesus. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Apakah hukum negeri ini hanya yang ke bawah untuk apa? Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan! Jadi kami mohon kepada pihak pengadilan agar menegakkan keadilan
menegakkan aturan yang jelas, menugaskan kebutuhan. Karena banyak kejanggalan berjalan pada pemeriksaan pada peraturan dari PT Timber Bangun Persada. Bebaskan Ibu Arun. Itu permintaan kami. Karena itu sudah melecehkan hak asasi manusia dan melecehkan tentang hak perlindungan perempuan. Dituding dan dituduh dalam hal yang tidak jelas legalitasnya. Karena ibu ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai merangkap dalam kegiatan PT Timber Bangun Persada. Tidak dilandasi atau dilengkapi dengan legalitas yang jelas atau yang kuat. Jadi kami mohon kepada pihak pengadilan untuk mengadili seadil-adilnya dan membebaskan Ibu Arun. Karena dia seorang ibu yang mencari nafkah untuk keluarga. Hanya ditindas oleh pihak tim Bangun Persada. Terima kasih. Demi keadilan Ibu Arun, takbir! Allahu Akbar. Takbir! Demi keadilan, takbir! Berarti baru sekarang sementara tahan ini Iya, kayaknya mau ini kayaknya. sidang perdana kan kayaknya ya. Iya, hari ini. Sudah ini. Udah ya. Tidak ada sakura ini. Oh, itu yang kesturun. Tidak ada.
Baik para pemirsa sekalian, demikianlah aksi demo hari ini. Aksi demo ini sebenarnya lanjutan dari aksi demo tahun lalu, yang mana permasalahan ini belum tuntas-tuntas dan belum dapat diselesaikan sebagaimana menjadi harapan para penuntut. Yakni perseteruan besar yang tahun lalu juga sempat kami live acara ini, dan hari ini mereka lanjutkan agar segera diproses sebagaimana hukum yang telah berlaku. Demikian aksi demo hari ini bersama perusahaan dan seorang manajernya, Timber Bangun Persada, Kabupaten Tolu-Tolu. Dan saat ini kemungkinan besar Ketua Instruksi akan segera berkoordinasi dengan pihak pengadilan, yang sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan tadi dan dari Polres tadi. Demikian pemirsa, sahabat surga semua, mudah-mudahan kita semua tetap sehat baik saja, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga.